Selamat siang. Saya atas nama Claudia Kiwaberaf, salah satu mahasiswi program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat pelindung diri ketika kita ingin memasuki laboratorium. Saya juga akan menjelaskan fungsi dari alat-alat laboratorium itu dan juga tata cara penggunaan dan pelepasan serta hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini saya sudah menggunakan alat-alat pelindung diri tersebut. Saya akan perkenalkan. Ini yang saya gunakan di tangan adalah handscoon atau sarung tangan. Berfungsi untuk melindungi tangan kita dari paparan zat berbahaya yang dapat merusak kulit di bagian tangan. Yang saya gunakan ini ada jas lab juga, berfungsi untuk melindungi badan kita dari zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya ketika kita berada dalam laboratorium. Dan yang ini adalah pelindung wajah, berfungsi untuk melindungi wajah kita dari paparan gas-gas berbahaya ataupun zat-zat berbahaya. Yang ini adalah masker untuk melindungi mulut dan hidung kita dari gas-gas berbahaya yang dapat membahayakan tubuh kita. Yang di bawah saya ada gunakan sepatu. Sepatu ini berfungsi untuk agar kaki kita terlindungi dari zat-zat atau gas-gas yang tercecer di lantai, atau bisa saja kita bisa menginjak bahan-bahan kimia yang dapat merusak kaki kita. Jadi saya akan menjelaskan langkah-langkah yang pertama untuk menggunakan APD. Untuk dari semua APD yang saya gunakan, APD pertama yang harus kita gunakan adalah jas lab. Jadi dari semuanya kita masuk ke laboratorium, kita gunakan jas labnya dulu. Setelah itu kita gunakan sepatu, gunakan masker, gunakan pelindung wajah, baru yang terakhir kita gunakan handscoon atau sarung tangan. Jadi yang perlu diperhatikan ya teman-teman, sarung tangan harus digunakan terakhir, karena pada saat penggunaannya kalau kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu, untuk memakai alat pelindung diri yang lain agak sulit kan teman-teman, karena tangan kita sudah memakai handscoon. Jadi setelah penggunaannya, setelah selesai melakukan penelitian di laboratorium, untuk tata cara membuka APD ini, hal pertama yang kita buka adalah handscoon-nya, karena tadi kan pas kita gunakan, yang terakhir kita gunakan adalah handscoon. Jadi untuk bukanya, yang pertama kita buka handscoon-nya dulu. Setelah itu kita buka jasnya, kemudian alat pelindung wajahnya, maskernya, baru kita buka sepatunya. Di sini saya mau mengingatkan kepada teman-teman hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan APD. Jadi sebelum dan sesudah menggunakan APD, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kegiatan mencuci tangan ini berfungsi agar kita mengurangi bakteri yang ada di dalam tangan kita. Jadi mungkin sebelumnya tangan kita belum steril, sudah terkena virus atau mungkin bakteri-bakteri, kita cuci tangan dulu. Bisa menggunakan hand drop ataupun hand sanitizer, ataupun dicuci di bawah air mengalir dengan memperhatikan langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Jadi setelah mencuci tangan kita gunakan APD-nya. Setelah menggunakan APD juga kita juga harus mencuci tangan. Mencuci tangan setelah menggunakan APD ini juga berfungsi supaya menjaga tangan kita agar tangan kita tidak terkena bakteri. Mungkin pada saat penelitian kita memegang benda-benda atau zat-zat yang mengandung virus, bakteri, kita tidak tahu. Jadi kebiasakan untuk sebelum dan sesudah kita harus mencuci tangan kita. Mungkin ini saja dari saya, perkenalan tentang alat-alat pelindung dirinya. Saya harap teman-teman tenaga-tenaga medis ataupun teman-teman lain yang mau masuk ke dalam laboratorium dapat memperhatikan dengan baik tata cara penggunaan APD ini. Tujuannya itu sangat sederhana, sangat berguna bagi tubuh kita, karena dengan menggunakan ini tubuh kita akan sangat terlindungi. Jadi kita tidak mengalami cedera ataupun bahaya saat kita masuk ke dalam laboratorium. Demikian dari saya. Mungkin dengan ini teman-teman semua dapat mengerti dan lebih memperhatikan lagi ketika masuk ke laboratorium hal-hal apa yang harus dibuat dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan.
Mungkin ini saja dari saya. Saya sebagai mahasiswi dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Kupang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia melihat video saya ini, semoga berguna, dan kepada ibu dosen, semoga dengan video ini dapat memenuhi salah satu nilai tugas saya. Sekian dari saya, terima kasih.